Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kepala kutab kita Ustaz Miftah hafizahullah taala, juga para asatiz dan para ayahers, alhamdulillah, yang semoga Allah muliakan kita semua, juga para ustazat dan umahat yang ada. Pertama-tama yang ingin kita sampaikan adalah mari sama-sama kita senantiasa cek bisa melanjutkan amal soleh di tempat masing-masing bersama majelisnya. Baik, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah, karena mungkin salah satu bentuk atau salah satu potret Allah ingin berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Allah memilih kita, teman-teman, dari sekian banyak orang kaum muslimin muslimat di luar sana. Allah memilih kita dengan Allah mudahkan, ya. Khususnya kita guru-guru Al-Fatih, mungkin ikhwan ada sedikit paksakan gitu ya, harus hadir gitu. Tapi ketahuilah bahwasanya kadang ketegasan seperti itu adalah bentuk kasih sayang dalam syariat ini gitu. Jadi pertama yang ingin kita sampaikan adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memudahkan kita untuk melakukan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu itikaf. Tema itikaf kemarin sudah kita sampaikan dan tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh guru kita Ustadz Maman. Ada beberapa yang kita ingin tambahkan gitu, teman-teman. Pertama, berkaitan dengan adab-adab itikaf. Itu yang pertama, parfum. Karena ternyata sejarah tabi'in itu mereka mengkhususkan hari-hari i'tikaf itu dengan parfum. Gitu. Bahkan ada tema mandi yang mereka lakukan di malam-malam ganjil, atau bahkan 2 hari sekali, atau bahkan ada yang melakukan istihmam itu setiap hari, 10 hari terakhir. Kita perlu tahu, mungkin bahasa kita, apa bedanya orang Indonesia tiap hari mandi gitu kan. Orang Arab enggak. Orang Arab enggak setiap hari mandi. Bahkan mereka kalau mandi setiap hari, apalagi di musim dingin, itu kulit mereka akan kelupas-kelupas. Maka saya pernah merasakan 1 pekan tidak mandi kecuali hari Jumat. Karena memang di sana cuaca beda seperti cuaca di Indonesia. Mereka kalau banyak mandi bisa memberikan mudorot. Musim panas saja kalau banyak mandi itu mudorot, sakit gitu. Musim dingin pun demikian, banyak mandi sakit, kulit semakin kering, semakin sensitif kena matahari langsung luka-luka. Nah, akhirnya kita ingin menjiwai apa tema mandi itu hadir. Ternyata dalam orang Arab itu tema mandi beda dengan tema Indonesia. Tapi mereka rela harus berhadapan dengan rasa sakit, cuaca yang tidak bisa mandi setiap hari, tapi mereka akan mandi setiap hari dalam rangka apa? Mengagungkan hari-hari i'tikaf. Parfum, kemudian mereka ada yang sampai mandi setiap hari, di mana itu bukan kebiasaan mereka, mandi setiap hari. Demi menyambut hari-hari i'tikaf, mereka sampai harus melakukan seperti itu. Kemudian berikutnya pakaian bersih. Disebutkan bahwa salah satu tabi'in, beliau menyiapkan pakaian yang akan ia pakai di hari-hari i'tikaf tok. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwasanya pakaian bagus itu hanya di hari Lebaran, tapi ternyata salafus soleh kita terdahulu pakaian bagus itu disiapkan kapan? Hari-hari i'tikaf. Apakah kita siap merubah kebiasaan ini?
Hadiah baju baru itu adalah, nak, Abi mau belikan kamu baju baru untuk hari-hari itikaf. Loh, bukan lebaran, lebaran lain lagi, double misalnya gitu. Nah yang jelas sampai ada tema itu. 3 tema ini yang sangat kental. Tema parfum, tema mandi bersih-bersih, khususnya di malam-malam 21, malam 27 gitu ya. Kemudian ada pakaian bersih yang disiapkan gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi ruh tahun depan bahwasanya pakaian baru itu dipakai di hari i'tikaf. Beli baju barunya kapan? Sebelum Ramadan gitu. Hari ini di luar sana teman-teman sudah mulai sibuk mencari pakaian yang mana yang akan mereka beli. Tanah Abang ramai itu hari-hari ini gitu. Toko-toko itu ramai luar biasa. Tapi Allah memudahkan kita untuk meramaikan masjidnya gitu. Itu satu hal yang harus kita syukuri, sangat syukuri sekali teman-teman. Walaupun memang pada akhir awalnya kita harus dipaksa dengan adanya aturan ini di Al-Fatih, tapi lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada redo masuk neraka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguatan saja. Imam Atha rahimahullah ta'ala menyampaikan satu perumpamaan tentang i'tikaf. Beliau mengumpamakan i'tikaf itu adalah selayaknya seseorang yang datang kepada orang yang sekiranya bisa membantu di perekonomiannya gitu. Ada orang yang datang, kemudian ia tidak akan keluar dari depan pintu rumah tersebut sampai orang itu benar-benar memberikan bantuannya. Jadi artinya apa? Arti i'tikaf itu kita sedang mencari ampunan Allah. Sedang mencari ampunan Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang melakukan qiyam bertepatan di malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Segala dosanya yang telah lalu. Sehingga artinya apa? Kata Imam Atha, orang yang beriktikaf itu layaknya orang yang sedang berdiri di hadapan pintu Allah, meminta ampunan terus mengetuk sampai akhirnya Allah keluar dan memastikan kepada kita, aku telah ampuni dosamu. Itu bagaimana tuh potretnya itu teman-teman. Orang akan senantiasa berada di depan pintu Allah. Pintu orang yang akan, ini bukan tentang Allah. Pintu orang yang dia harap pertolongannya di dunia. Lagi kena ketiban musibah, kelilit hutang, dan seterusnya. Kemudian ia terus menyampaikan kepada manusia itu yang sekiranya bisa menolongnya. Terus aja membujuknya, saya punya seperti ini, saya seperti ini. Terus seperti itu. Maka kata Imam Atha, orang yang beriktikaf itu dia seakan-akan sedang berdiri di depan pintu Allah, meminta ampunan Allah sampai benar-benar ia memastikan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Itu ruh yang disampaikan oleh Imam Atha. Gitu. Kata Imam Atha, berarti kan modelnya seperti apa saat kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai memastikan Allah mengampuni dosamu. Berarti istighfar yang seperti apa yang harus kita lakukan di hari-hari i'tikaf. Itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan yang beliau lakukan di sepanjang i'tikafnya. Jadi kan syariat Ramadan itu kan dari tahun 2 Hijriah. Maka sampai Rasul wafat, Rasul telah melalui 9 Ramadan. Tapi dalam sejarah Rasul tercatat hanya 6 kali melakukan i'tikaf. 3 i'tikaf itu banyak uzur. Seperti perang Badar itu kan 17 Ramadan. Rasul menetap 3 hari, selesai 18, 19, 20. Kemudian pulang juga ada beberapa hari. Kemudian Rasul tersibuki dengan tawanan Badar. Sehingga di tahun pertama Rasul tidak i'tikaf. Dan ada di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua Rasul menggagalkan i'tikafnya karena istri-istrinya. Jadi yang kedua Rasul gagal i'tikaf karena mengurusi istri.
Kenapa? Kisahnya begini. Ibunda Aisyah mengatakan saat Rasul i'tikaf, Rasul membangun tenda. Dan tenda Rasul itu di belakang tiang At-Taubah. Jadi sampai tiang masjid Rasul itu ada nama-namanya. Salah satu nama tiang di dalam masjid Rasul ada tiang namanya tiang At-Taubah. Ada lagi tiang apa saya lupa namanya, di situ khusus untuk orang-orang yang datang ingin meminta kebijakan dari Rasul, utusan orang, ada tiang tertentu, ada tiang khusus untuk menuntut ilmu, gitu. Iya ada tiang-tiang. Nanti kalau Sohib bil Istiwa datang tamu di tiang sini, apa nama tiang ini? Gitu. Ada tema fatwa dan seterusnya. Terus dan ada tiang namanya tiang At-Taubah. Di belakang tiang itu Rasul membangun kemahnya. Kata Ibunda Aisyah, Rasul membangun di situ, menyiapkan pintunya itu tikar alas tapi dijadikan penutup. Dan kalau Rasul ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, Rasul buka sitarnya, kemudian mengeluarkan kepalanya dan memberikan instruksi kepada sahabat-sahabat. Seperti itu iktikafnya Rasulullah SAW. Sisanya Rasul akan masuk. Kata Ibunda Aisyah, selepas sholat subuh, Rasul pasti masuk ke dalam kemahnya. Dan kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, membuka sitar sedikit, mengeluarkan kepalanya, kemudian berikan instruksi. Kalau di sini kan kepala kutap di sini, buka sitarnya gimana ya? Gak ada sitarnya, gitu. Pakai HT, gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelahnya datang Hafsah radhiyallahu taala anha, datang ke Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah aku membangunkan tenda kedua untuk Rasul? Jadi itu tempat aku menemui Rasulullah. Di tenda yang kedua. Mungkin tenda yang pertama itu dibangun oleh Ibunda Aisyah. Khusus untuk bertemu dengan Ibunda Aisyah. Kemudian sama Ibunda Aisyah diizinkan. Silahkan gitu. Kemudian yang kedua Zainab bintu Jahsh. Atau saya lupa Zainab siapa. Salah satu yang kedua datang lagi ke Ibunda Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah aku membangunkan kemah buat Rasul? Itu menjadi tempat aku bertemu dengan Rasul. Kata Ibunda Aisyah, silahkan gitu. Jadi bagernya alhamdulillah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha gitu. Mengizinkan istri-istri Rasul berikutnya membangun tenda-tenda untuk bertemu dengan Rasul di hari-hari i'tikaf. Karena Rasul tidak keluar dari tempat i'tikaf itu, tidak keluar dari masjid ke rumah-rumah istri-istri Rasul kecuali ada hajah dan darurat. Sampai akhirnya Rasul melihat semakin banyak tenda yang dibangun untuk Rasul dari istri-istrinya. Kemudian Rasul bertanya, tenda-tenda apa ini gitu? Tenda-tenda istri-istrimu ya Rasulullah gitu. Mereka bangunkan untukmu bertemu dengan, kata Rasul, enggak usah ada ini. Kemudian Rasul tidak i'tikaf akhirnya. Gara-gara itu Rasul enggak i'tikaf dan mengqadha i'tikafnya di bulan Syawal. Karena para ulama mengomentari peristiwa itu, mereka berkata, Rasul tidak ingin ruh i'tikaf hilang disebabkan adanya sebagian istri si Rasul yang ingin mendapatkan spesial di hati Rasul sehingga datang di hari-hari i'tikaf. Sehingga Rasul tidak mau itu terjadi. Kemudian Rasul membatalkan i'tikafnya dan mengqadha di tahun berikutnya. Gitu. Kalau yang ketiga tidak disebutkan kenapa Rasul tidak beriktikaf di hari itu. Nah, sehingga memang ruhnya adalah bagaimana kita fokus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkaitan dengan menuntut ilmu gitu. Imam Malik sangat tidak berpendapat kalau adanya kajian di hari-hari i'tikaf di masjid. Bahkan semua majelis beliau tutup. Majelis fatwanya, majelis hadisnya, majelis fikihnya beliau tutup. Diganti dengan semua baca Quran masing-masing. Dan itu disepakati juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal model i'tikafnya i'tikaf mandiri. Tapi akhirnya Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya. Dan beliau mengomentari pendapat Imam Malik dan beliau berkata, menuntut ilmu itu bukan suatu yang makruh. Karena hakikatnya menuntut ilmu itu adalah kita sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sebaik-baiknya zikir adalah menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian semua kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Artinya ahli ilmu. Jadi kalau Imam Malik, Imam Ahmad nggak ingin ada majelis ilmu di hari-hari i'tikafnya, libur, prek semua itu. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah nggak ada majelis ilmu. Ada majelis ilmu dan bahkan itu disarankan ada majelis-majelis ilmu di hari-hari i'tikaf menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah gitu. Kemudian poin berikutnya adalah keutamaan dari i'tikaf. Biar kadang kita ketika tahu keutamaan luar biasa memberikan semangat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi jama'atin, thumma qa'ada fi musallahu." Barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian ia duduk di tempat sholatnya itu, maka selama dia masih duduk di tempat sholatnya, belum keluar, selama itu juga malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan berikanlah rahmatmu untuknya. Dan kita tahu bahwasanya tema rahmat Allah itu sangat besar. Sampai Rasul mengatakan, tidak ada siapapun di antara kita yang masuk surga karena amalnya. Melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu keutamaan setelah kita sholat berjamaah, kemudian kita duduk masih di tempat sholat kita, maka selama itu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunlah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunlah dia, ya Allah rahmati dia. Kemudian Rasul mengatakan, baik dia berbicara atau dalam keadaan berzikir. Artinya saat kita sudah ngobrol, ada ya bukan berarti ngobrol bebas ya, ada ngobrol dan seterusnya. Bukan berarti doa malaikat itu terputus. Ya. Selama kita enggak kemana-mana, gitu. Masih di area masjid ini enggak keluar. Maka selama itu 10 hari teman-teman bayangin ada yang ngedoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. 10 hari. Dan itu setiap waktunya. Tadi kita sholat asar di sini, kemudian belum kemana-mana. Maka selamat tadi sampai hari ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat yang mendoakan itu. Kemudian berikutnya, terakhir teman-teman ya, karena ada waktu, tim nanti akan ada penyampaian berikutnya adalah, ruh berikutnya memang kita dipesankan oleh Rasul. Taharraw Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu. Banyak hadis-hadisnya. Ada carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Rasul pernah beriktikaf di 10 hari pertama Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 kedua Rasul i'tikaf lagi. Kemudian Allah turunkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Cuman sabdanya Rasul mengatakan, bagi siapa yang mau maka carilah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena para sahabat sudah ikut i'tikaf dari awal, 10 awal, 10 kedua, dan 10 terakhir kata Rasul, sebenarnya itu malam Lailatul Qadar di situ. Tapi Rasul sabdanya, jika kalian mau, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Itu sabda Rasul. Gitu. Kelihatan kan kasih sayang Rasulnya gitu ya. Sahabat-sahabatnya sudah ikut i'tikaf dari awal sampai terus. Saat Rasul dikasih tahu Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Rasul gimana mau nyuruh sahabatnya? Rasul paham i'tikaf 20 hari itu bukan suatu yang ringan, ditambah 10 hari lagi. Sehingga sabda Rasul, barang siapa yang mau dari kalian, maka carilah i'tikaf di 10 terakhir. Rasul tetap i'tikaf. Gitu. Nah, jadi temanya adalah mencari malam Lailatul Qadar itu. Sehingga ucapan Ibunda Aisyah, amal soleh Rasul di hari i'tikaf,
itu beliau belum pernah Rasul perlihatkan di bulan-bulan lain. Yang Rasul lakukan di hari-hari i'tikaf, belum pernah Rasul perlihatkan itu di bulan-bulan lain. Itu berarti gimana Pak? Berarti kita harus punya data. Bulan-bulan sebelumnya amal soleh kita seperti apa? Apakah di hari i'tikaf mau sama? Atau ya alhamdulillah saat sudah ada bedanya i'tikaf di masjid. Alhamdulillah tidurnya udah di masjid, buka puasa udah di masjid, sahurnya udah di masjid. Udah beda alhamdulillah. Biasanya di rumah. Tapi itu rohnya. Kemudian para ulama mengatakan ternyata potret ibadah Rasul di malam di siang harinya sama di hari i'tikaf. Siang dan malam sama. Ditambah lagi ucapan Ibunda Aisyah, Rasul itu menghidupkan malamnya. Gimana kira-kira teman-teman? Ada perbedaan juga, malam mereka itu maghrib saja jam 7. Itu di Mesir ya. Maghrib jam 7. Azan subuh jam 3 lewat 10. Agak lebih sedikit. Kalau kita kan normal 12 jam. Gitu. Nah, dan terakhir Rasul mengatakan begini. Aku bermimpi, kata Rasul. Dan di mimpi itu sallallahu alaihi wasallam, aku dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian Rasul ingin menyampaikan berita gembiranya. Jadi Rasul udah dikasih tahu, Pak. Udah dikasih tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam sekian-sekian. Rasul udah dikasih tahu, persis. Persis malam keberapanya Rasul udah dikasih tahu. Tapi saat Rasul ingin menyampaikan kepada para sahabat, ada yang berselisih di depan Rasul. Kemudian saat sahabat berselisih, itu yang membuat Rasul lupa tanggal berapa nih Lailatul Qadar. Gara-gara adanya perselisihan. Saat ada yang berselisihan, kemudian Rasul menangani perselisihan itu, kemudian Rasul mengatakan para sahabat, semalam aku bermimpi dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi perselisihan yang tadi membuatku lupa. Ya Allah, coba dikasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu mungkin gak ada i'tikaf nanti. Karena orang tahu datang malam 23, 27 karena ada kambing guling. Dan seterusnya. Nah, tapi akhirnya Rasul mengatakan, tapi yang aku masih ingat bahwasanya malam itu adalah malam di keningku itu ada tanah yang tercampur dengan air, basah tanah basah. Dan kemudian diperhatikan oleh sahabat. Sampai akhirnya sahabat menjumpai satu malam itu Masjid Rasul, riwayat itu menyampaikan kebanjiran Masjid Rasul. Kalau kita alhamdulillah nggak banjir, kalau banjir tuh gimana tuh, bocor, kemana-mana air. Itu Rasul i'tikaf, tapi nggak membuat Rasul membatalkan i'tikafnya. Banjir Pak, sampai Masjid Rasul banjir. Kemudian saat di subuh harinya matahari mulai meninggi, aku melihat di kening Rasul ada tanah yang basah. Kemudian beliau, perawi ini, sahabat ini, saya lupa Anas bin Malik atau siapa, beliau langsung ingat apa yang sebelumnya Rasul sampaikan dari tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau berkata, malam itu malam 21. Gitu. Menurut riwayat ini. Tapi ada sahabat lain yang mengatakan, demi Allah aku sangat mengetahui dari Rasul malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam 27. Akhirnya banyak riwayat tentang seperti itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan malam Lailatul Qadar mungkin saja enggak turun di Ramadan atau di 10 hari terakhir, enggak. Di luar Ramadan kemungkinan itu terjadi. Maka siapa saja yang melakukan qiyamul lail setiap malamnya selama setahun, dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar secara pasti. Jadi Allah Ta'ala a'la wa'lam shawab, itu sedikit apa yang bisa kita tambahkan. Semoga menambah semangat kita di i'tikaf ini. Adapun pembahasan kita insya Allah, karena mungkin temanya semangat refleksi spirit Gaza dalam pendidikan Al-Fatih. Awalnya saya ingin melanjutkan kitab Minhajul Qasidin tahun lalu tentang tema ruh dari semua tema syariat Islam ini.
Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan ar-rihlatu ila daril akhirah. Safar ke negeri akhirat. Awalnya saya mau menyampaikan itu. Saya pikir-pikir, saya masih pikir-pikir. Karena temanya adalah spirit Gaza dalam pendidikan di Al-Fatih. Ada beberapa kitab yang ingin saya sampaikan seperti kegemilangan peradaban Islam. Kemudian At-Ta'lim wa Mustaqbal Mujtama'at Al-Islamiyah fi Takhtitil Israeli. Pendidikan dan masa depan masyarakat Islam dalam planningnya Yahudi, planningnya Israel. Itu sudah ada. Israel sudah memplanningkan masa depan masyarakat Muslim itu seperti apa. Dan apa perencanaannya, apa yang mereka lakukan, dan mana yang mereka yang sudah berhasil. Kemudian yang ketiga, belajar dari 30 daulah Islam sebab keruntuhan mereka itu apa saja. Sehingga saya masih milih-milih mana yang akan kita bahas di subuh dan di setelah tarawih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.